Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu yang disampaikan, dan ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 dan 25, yang berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini, kita semua seperti pelari dalam sebuah perlombaan. Tujuan kita bukan sekedar mencapai garis akhir, tetapi mendapatkan mahkota yang telah disediakan oleh Allah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menggunakan analogi perlombaan untuk menggambarkan perjalanan iman orang percaya. Hidup sebagai murid Kristus memerlukan tekad, disiplin, dan fokus seperti seorang atlet yang mempersiapkan diri untuk memenangkan pertandingan. Paulus mengingatkan bahwa kita tidak berlari untuk mahkota yang fana, tetapi untuk mahkota yang abadi, mahkota duniawi seperti penghargaan, kekayaan, popularitas, hanya bersifat sementara. Namun mahkota abadi adalah upah yang Allah janjikan bagi mereka yang setia sampai akhir. Itulah mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, dan mahkota kemuliaan yang disiapkan untuk anak-anak Allah. Sebagai pelari iman ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, berfokus pada tujuan. Seorang pelari tidak akan pernah memenangkan perlombaan jika ia terus melihat ke belakang atau terganggu oleh hal-hal di sekitarnya. Kita dipanggil untuk menjaga fokus kita kepada Yesus, Sang Pemberi dan Penyempurna iman kita. Fokus pada Yesus berarti menempatkan Dia sebagai prioritas utama dalam hidup, melayaninya dengan sepenuh hati, dan mengandalkan kekuatannya dalam setiap langkah perjalanan iman kita. Yang kedua, disiplin dan penguasaan diri.
Seorang atlet harus melatih tubuhnya dengan keras dan menguasai dirinya dalam segala hal. Demikian pula kita perlu melatih diri dalam hal rohani, membaca firman Tuhan, berdoa, bersekutu, dan menjauhi dosa. Disiplin rohani membantu kita tetap kuat menghadapi godaan dan tantangan yang ada di hadapan kita. Kita tidak dapat berlari dengan baik jika kita membawa beban dosa atau kekhawatiran yang membelenggu hati kita. Yang ketiga, ketahanan dalam menghadapi tantangan. Perlombaan iman bukanlah perlombaan sprint, tetapi sebuah maraton. Dalam perjalanan ini, kita pasti menghadapi rintangan seperti pencobaan, penderitaan, atau kekecewaan. Namun janji Tuhan menguatkan kita. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ketahanan lahir dari pengharapan yang teguh kepada janji Allah dan keyakinan bahwa Dia berjalan bersama kita. Paulus juga mengingatkan bahwa hanya mereka yang berlari begitu rupa yang akan memperoleh mahkota. Artinya, kita tidak cukup hanya berlari sembarangan, tetapi harus berlari dengan tujuan, semangat, dan ketaatan penuh kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup sebagai pelaku firman, bukan hanya pendengar, serta mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perlombaan iman adalah perjalanan yang memerlukan fokus, disiplin, dan ketahanan. Allah telah menyediakan mahkota yang abadi bagi mereka yang setia sampai akhir. Mari kita berlari dengan sungguh-sungguh, mengarahkan pandangan kita kepada Yesus dan mengandalkan kuasa-Nya. Jangan biarkan godaan dunia mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama kita, yaitu hidup bersama Kristus dalam kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan, serta kuasa hanya bagi Allah kami yang kudus, Allah yang maha suci, Allah yang berkuasa di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkau telah memanggil kami untuk berlari dalam perlombaan iman kami. Berikan kami kekuatan untuk tetap setia, disiplin, dan tahan menghadapi segala rintangan. Pimpin setiap langkah kami, agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu,
sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan, dan penghiburan yang selalu menguatkan. Ajarilah kami Tuhan bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya terus berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini dalam keadaan sakit, mengalami pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu berharap dan selalu percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus yang baik. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan, dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.